saya ingin menjelaskan seperti ini. Tadi kan kita bilang uripe manungsa ming saka Gusti Allah, goleki Gusti Allah meneh. Kowe ketemu ora ketemu ya akhirnya ya kepergok Gusti Allah meneh ya. Ning keindahan terjadi kalau kamu memang menemukan dengan seluruh potensi yang ada pada dirimu. Kalau pada saat yang sama Allah tadi mengaku atau menyebut dirinya adalah cahaya, Allahu nurus samawati wal ard, maka perjalanan manusia adalah dari cahaya menuju cahaya, dari Allah menuju Allah, dengan panduan dari Muhammad menuju Muhammad, dengan penjelasan dari cahaya menuju cahaya. Maka pertama yang harus kita pelajari adalah fisika dan biologi. Kedua yang harus kita pelajari adalah kosmologi yang merupakan makro dari ilmu fisika, matematika, dan biologi. Yang ketiga harus kita pelajari adalah fisika kebudayaan. Jadi tata kelola perilaku manusia, di situ ada akhlak, ada kamulian, ada pamrikso, ada macam-macam. Supaya pada tahap keempat kita menemukan cahaya yang sebenarnya. Tidak mudah menjelaskan, tapi kira-kira ini ya. Ini kan bukan cahaya ini. Yang menyinari kita ini bukan cahaya. Ini adalah benda yang memantulkan apa yang secara fisik kita sebut cahaya. Bahkan matahari pun tidak memancarkan cahaya. Matahari hanya memancarkan energi inti yang ketika menimpa benda-benda alam tertentu dia membuat mata kita kompatibel sehingga bisa melihatnya. Jadi cahaya adalah sesuatu yang sangat misterius yang merupakan awal dari kehidupan kita dan sesuatu yang amat gaib yang merupakan ujung dari kehidupan kita. Ya, di rumusnya ketok gampang neng ya kudu nganggo imajinasi. Nah, tadi ketika ada duar tadi, ada Big Bang tadi, itu kan cahaya terbagi menjadi tiga, yaitu cahaya yang tetap seperti cahaya esensial adanya, kemudian cahaya yang berupa gelombang-gelombang, frekuensi-frekuensi, dan energi-energi yang tidak kasat mata, misalnya aura, karisma, sugesti, itu semua dari cahaya yang tidak tampak, yang di dalam bahasa Jawa disebut dudu ilmu katon. Nah, cahaya pada padatan yang ketiga atau yang paling rendah derajatnya adalah yang disebut ilmu katon atau materialisme. Jadi bumi ini adalah cahaya yang paling, ini keraknya cahaya, intipe. Apa ya, nek kopi letekane kopi, apa jenenge ini sore ini bagian ini sore. Nah, ampasnya. Jadi segala sesuatu sing ketok moto, sing krungu kupingmu, bukan mata yang Mas Toto bilang mata kemanusiaan, mata hati dan sebagainya. Kalau yang tampak oleh mata hati berarti cahaya pada jenis kedua, pada tingkat kedua. Cahaya yang sejati adalah yang keempat yang merupakan tujuan kita bersama. Tapi kita berada dalam tiga gelombang. Gelombang yang paling rendah adalah gelombang materialisme. Dan semua manusia sekarang urusannya adalah materialisme. Jadi katakanlah begini, ono telung gelombang yang sedang berlangsung dalam hidup Anda, di dalam maupun di luar diri Anda. Tinggal Anda mau menyikapi gelombang itu. Sekarang saya tanya, Anda kesini tadi menurut Mas Karta kan yakadu zaituha yudi walau lam tamsa senar, ora digongon sapa-sapa ta kowe? Ora dibayar sapa-sapa ta? Ora diperintah sapa-sapa ta? Berarti ini bukan cahaya pertama. Ini bukan gelombang pertama, ini gelombang kedua. Sebab gelombang pertama itu gelombang materialisme. Dadi bupati, ada raskin, ada subsidi BBM, ada parpol, ada minyak tawon, ada balsem, ada badokan kuliner, ya toh. Ono wong dahar, ono wong mangan, ono wong nedo, ono wong nyekek, ono wong lontor, ono wong badok, ono kuwi kabeh dunia materialisme. Nah, Anda ini sebenarnya terlibat di ketiga gelombang itu. Pertama, gelombang mainstream yang disebut materialisme di muka bumi. Ono negara mengikat Anda sedemikian rupa.
mencemaskan Anda, bikin Anda sedih, betul enggak? Wedi ora mangan, wedi ora iso nyekolahke anak, wedi presidennya gantine padha wae. Wedi iki, wedi iku, dan itu semua mencemaskan Anda. Pertama-tama yang harus kita ketahui adalah ketika nanti Anda mati, apakah itu selesai masalah? Ataukah Anda sedang meninggalkan yang paling letek dari hidup Anda dan Anda menuju gelombang kedua yang lebih halus dan lebih bermutu? Sudah pasti bahwa jasadmu tidak bisa kamu bawa, uangmu tidak bisa kamu bawa, harta bendamu, jabatanmu, apapun saja di dalam materialisme tidak bisa kamu bawa untuk pada akhirnya nanti bersentuhan atau berjodoh dengan cahaya yang sejati. Sedangkan manusia sekarang sibuknya 99% adalah pada letek-letek ini. Betul enggak? Nah sekarang teman-teman sekalian, adanya majelis seperti ini, itu berarti Anda memberontak kepada gelombang materialisme. Anda cemas, Anda gelisah, apa ya kaya ming kaya ngono kuwi urip. Apa ya urip ning dunya ki ya ming NKRI kaya ngene iki. Apa ya ming alah ya ming Bung Karno, Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY kaya ora ana wong wae ning Indonesia. Ora kaya ora ana wong pinter wae. Apa ya ming kaya ngono kuwi urip ning dunya. Wong saiki ngepake sapa sing cocok dadi pemimpin wis ora iso. Mripate kualik-walik apa sing jane swarga disebut neraka, apa sing janjane neraka malah dijunjung sebagai swarga. Materialisme adalah alat utama Dajjal dan iblis untuk memperdaya Anda, dan tujuan utamanya adalah membalik cara berpikir Anda sehingga Anda mengejar-ngejar surga yang sebenarnya adalah neraka, dan Anda lari dari neraka yang sesungguhnya adalah surga. Nah di sini ini gelombang kedua, di mana Anda rene iki mergo kowe ora pati aman to karo gelombang pertama. Atimu aman gak karo Indonesia ini? Aman betul? Tidak aman. Sebagai apapun Anda tidak aman, sebagai manusia tidak aman, sebagai warga negara tidak aman, sebagai orang Islam tidak aman, ya, sebagai orang Jawa tidak aman, sebagai apa saja tidak aman. Ini kapan-kapan bisa kita omongkan kenapa menjadi orang Jawa tidak aman, kenapa menjadi warga negara tidak aman, kenapa menjadi orang Muslim tidak aman, dan seterusnya. Itu banyak sekali. Tapi intinya kan Anda ini sedang memberontak dari dunia materialisme, dari mainstream gelombang pertama. Anda mencari gelombang yang lebih murni, yang lebih sejati. Maka Anda datang ke sini. Jadi aktivitas Habib Anis adalah aktivitas gelombang kedua, yang hari ini si gelombang kedua ini pelaku-pelakunya sedang menggayuh gelombang ketiga, yaitu cahaya yang sejati. Kita mempelajari apa to janjane urip iki. Apa ya wong ki ning royokan sugih. Saiki ki aja meneh kok rohani ya Mas Toto ya. Kebudayaan aja udah ndak dipahami. Saya berjalan dari Solo, Grobogan, Purwodadi nganti tekan tadi, itu yang tampak adalah bukan orang yang punya komunitas budaya seserawungan yang nguri-uri kabudayaan Mamayu Hayuning Bawono. Yang tampak di rumah-rumah mereka, restoran dan warung-warung mereka dan tempat-tempat usaha mereka adalah persaingan pribadi untuk menunjukkan bahwa saya lebih materialistik daripada kamu. Betul enggak? Hanya itu. Berarti Anda berada di tengah-tengah manusia mainstream yang berpedoman kepada leletek, berpedoman kepada materialisme. Padahal materialisme adalah keraknya cahaya yang paling rendah, yang umurnya paling pendek, yang tidak bisa Anda bawa kemana-mana. Sedangkan perjalananmu masih sangat jauh menuju wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan yang dipanggil oleh Allah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati adalah ya ayyatuhal mutmainnah, wong sing wis ngerasake, wis tekan, wis iso ngerasake tentrem sing sejati ning jerone awake. Wong sing wis mutmainnah. Mutmainnah wis ora kepencrut karo donya. Ya mangan, tetep mangan, ning ora njur mangan kuwi dadi nomor siji. Ya golek bojo ya sing ayu, ning ngerti to ayu ki ya pirang tahun to ya. Wong guwa we nek bendina dileboni saya ombo.
kuwi guwa. Kan begitu. Artinya saya mohon maaf ya, saya Mas Karta dengan katanya sudah 40 tahun, sama Mas Toto 35 tahun kira-kira. Sampai sekarang tidak berubah. Kami berada di gelombang kedua yang mencari gelombang pertama, gelombang ketiga. Anda lihat ada berapa grup dari God Bless, dari zaman Ucok Harahap, sampai Kus Plus, sampai Panbers, Mersis, Ebit GAD, sampai zaman Noah sekarang. Leto, oke. Ya, oke. Yang ingin saya katakan kepada Anda, saya tidak pernah meningkat sejak itu sampai sekarang. Karena yang disebut peningkatan yang Anda maksud adalah peningkatan materialisme. Saya sugih, saya kondang, gitu kan, saya dadi. Sementara sejak saya kenal beliau, saya umur 19 tahun, kelas 18 tahun, saya masih kelas 3 SMA, saya sudah menolak 4-5 hal itu. Aku ora golek kondang, aku ora golek sugih, aku ora golek dadi opo-opo, aku ora golek jabatan, aku ora golek kabeh kuwi, aku ora tertinggal. Nek bangsa Indonesia disebut bangsa terbelakang, aku ora terbelakang. Kita kan disuruh jadi bangsa yang maju, terus kita sebut ada kemajuan, itu maksudnya saya sugih, saya tidak mau dari dulu. Itu bukan tujuan saya, jadi saya tidak pernah tertinggal oleh orang barat. Kalau menurut saya pribadi, orang barat jauh di belakang saya. Saya tidak taat kepada semua dunia materialisme. Aku tidak taat kepada dokter, aku tidak taat kepada, aku ora diikat oleh hukum, aku mau taat hukum. Bilang sama ahli-ahli hukum dan perangkat-perangkat hukum Indonesia bahwa saya tidak mau taat hukum Indonesia. Kenapa? Karena ya kadu zaitu hayudi walau tamsa sunar. Kowe nggawe aturan pora, aku tetep dadi wong apik arep ngopo kowe. Ora arep nyolong, ora arep ngelanggar apa-apa. Ning ora mergo kok kongkon. Nek kowe aku kan pelajari hukum tersinggung aku. Wong isine mung barang siapa mengarani aku meneh. Aku ora. Barang siapa mencuri, barang siapa mengambil. Wingi iki aku karo Mas Toto itu sama Kiai Kanjeng ke Mamuju naik pesawat 1 jam sebelum mendarat sudah takjil maghrib tiba. Lion Air tidak menyediakan atau air apalagi jajan, dan mereka kayaknya tidak ingat bahwa ini bulan puasa. Jadi ketika duri malah ono pengumuman, barang siapa mengambil pelampung akan mendapatkan hukuman. Loh, iki kirang gak takjil malah ngarani arep mangan pelampung ki lho. Lah ngono ta perasaane ning pesawat ki, dadi guyu kabeh Kiai Kanjeng asu. Wis ora takjilan malah dianggap arep ngrikiti pelampung. Jadi itu benturan antara gelombang kedua dan gelombang pertama. Nah, Anda teman-teman sekalian, saya sarankan mulai malam hari ini Anda dikuasai oleh gelombang pertama, betul nggak? Dikuasai oleh materialisme, dikuasai oleh undang-undang negara, dikuasai oleh macam-macam yang mereka jalankan secara tidak jujur. Tapi saya ingin nyatakan kepada Anda tidak boleh tertekan oleh gelombang pertama. Ojo gelem digawe sedih, ojo gelem digawe stres, ojo gelem digawe bingung. Kowe kudu madeg, kowe kudu ucul saka kebingungan kowe. Kowe kudu mengelak, kowe kudu ngatasi. Karena kamu adalah manusia gelombang kedua yang mencari gelombang ketiga. Gitu loh. Saya tadi cerita dari Ucok Harahap nganti saiki kan loh. Berapa grup timbul tenggelam aku karo contoh Kiai Kanjeng ki ket tahun 76 nganti saiki ra tau leren. Padahal kita tidak pernah mencari kondang, tidak pernah mencari job. PY. Tidak pernah. Dan saya kesini ini juga tidak dalam rangka profesi saya. Saya kesini ini karena ada modulasi antar gelombang, antar pelaku yang berada di satu gelombang. Habib Anis pelaku gelombang kedua mencari gelombang ketiga, bahkan bertorikot melebihi saya. 6 tahun setengah neng kuburan ben bengi. Coba, ya dah. Loh,
Kuwi aku ora tau nglakoni ngono, soalnya aku ora pulang kuburan wong roh-rohe sing mara nanggon aku. Nah aku lak ngono kuwi. Itu kan karena mencari cahaya sejati, gitu loh teman-teman sekalian. Mencari, lah saiki ke ngene loh. Sego itu cahaya, kerak cahaya. Ning maknane sego kuwi gelombang cahaya. Ning barokah sego kuwi cahaya sejati, gitu ya. Kowe duwe duit Rp1.000, Rp5.000, Rp10.000. Duitnya itu kerak materialisme yang tidak bermutu. Tapi begitu kamu menggunakan uang itu untuk sesuatu yang baik, dia menjadi gelombang kedua. Begitu dia membarokai kiri kananmu, anakmu, istrimu, dan tetangga-tetangga, maka dia menjadi gelombang ketiga. Jadi tidak menolak materialisme, tidak. Saya tidak menolak Indonesia. Tapi jangan Indonesia menyuruh saya untuk memaknai hidup ini seperti bagaimana kamu memaknai. Saya datang ke pengajian bukan karena saya ustad. Saya tidak memaknai diri saya sebagai ustad. Apa ustad? Boleh orang yang Quran kata ustad. Kok saya ini ustad itu jadi profesi yang dijunjung-junjung tinggi. Biar kudu duwe jargon jamaah. Apa kuwi? Itu peristiwa gelombang agama spiritual atau peristiwa materialisme dan kapitalisme. Kalau Anda nonton TV, ya saya tidak akan, ya sudah lama saya bertahun-tahun diminta untuk membintangi pemimpin harus bejo. Saya 3 tahun saya tolak terus, akhirnya minta Mbak Novia juga menolak, akhirnya ke Pak Mahfud. Aku anakku nesu langsung sini SMP kelas 1. Itu yang ayah mau jadi bintang iklan. Iya, kalau sampai terjadi ayah yang ngomong pemimpin harus bejo, kita nggak usah ngomong seumur hidup. Ini anakku nesu, pemimpinku harus bejo, dia ngomong ini. Pemimpin itu harus tanggung jawab kok bejo. Bejo itu maksudnya bersih, apa? Jujur, prasojo, prasojo. Gue sing mesaknya kan kata bejo dulu. Bejo itu kan laki, beruntung. Ternyata maksudnya itu beruntung. Pak nesu tadi sing jenenge nek kowe dadi bejo, kan nesu to. Asmi tak pikir aku yang dimaksud ternyata ora ya jujur, sportif. Lho kowe iki bejo apa jujur? Ada tau bejo karo jujur. Wong buktine sing jujur malah ra bejo ya. Dadi piye to karepe bejo iki? Dadi iki lho, wong Indonesia ini wis nyembah brahala, salah le nilai brahala, le nyembah le keliru. Maka Anda kesini ini menurut saya Anda pencari cahaya sejati. Anda manusia gelombang kedua, dan Anda jangan mau tertindas oleh gelombang pertama. Meskipun Anda tidak bisa merubahnya, tidak apa-apa, tapi Anda tidak boleh menjadi budak dari gelombang satu yang mengatakan Jakarta beriman, Gusti Allah GR. Ini Gusti Allah, kait beriman karo aku. Ngono ta Gusti Allah. Loh, terus Jibril kondo, senes niku maksudnya senes beriman, niku maksudnya bersih, indah, nyaman. Terus Gusti Allah ngene, anggon lonte ya bersih, indah, nyaman ngono kuwi. Masa kalau Sunan Kuning ning Semarang ora bersih, sapa sing gelem teko? Masa ora indah, sapa gelem ora nyaman, sapa gelem tuku, kan ngono. Nek beriman, nek bersih dan nyaman, bersih dan nyaman. Saya sudah menyarankan Jakarta merubah dari Jakarta Beriman menjadi Jakarta Benyamin S. Lu tak sarankan yang udah diterima. Benyamin kan jelas bersih, nyaman, indah. S tak karepmu. Itu dinamis, ya toh? Dinamis. Di ruang demokrasi di situ, teman sekalian. Nah jadi saya ingin ngomong 3 gelombang. Amati di dalam dirimu mana gelombang satu. Ketika kamu jadi pegawai, kamu masuk pagi, tanda tangan, pulang sore, tanda tangan, terus kamu dapat urusan-urusan kamu disuruh, itu pekerjaan gelombang satu. Tapi dia bisa menjadi gelombang 2 tergantung caramu memaknai. Kan gitu. Ora apa-apa kok dadi satpam ning gereja ya ora apa-apa. Ning lemu memaknai apa? Kan gitu. Apa jare nek
kowe dadi satpam ning gereja njur melu dosane wong Kristen kaya ngono. Lah ya ora to. Oh Gusti Allah pekok ngono kuwi. Lah ya ora. Masa Tuhan ngukurnya begitu? Nek tuku apa-apa kudu didelok sing dodol wong Islam apa dudu ngono. Iki carane nek nolong kudu didelok. Yo ana wong kaliren sik Islam apa dudu, nek Islam ditolong ngono kuwi. Carane nolong. Ora ana ajaran Gusti Allah kaya ngono kuwi. Nek nolong dia nang wong sing butuh pitulungan. Bahkan ora ning wong, apa wae sing butuh pitulungan kok tulung. Ora nganggo identitas. Ya ora? Ora ana wong tiba rempet motor. Islam tak Kristen. Islam ya mati ya. Islam. NU Muhammadiyah. NU ne Gusur Pak Muhaimin. Wes rak mati. Nah, batas-batas hubunganmu dengan materialisme dan gelombang pertama itu kamu manage terus. Orang apa-apa kadang-kadang harus berbohong. Berbohong itu kadang-kadang sangat diperlukan. Jadi tidak semua kebohongan itu baik, tidak baik. Kadang-kadang kebohongan itu wajib. Loh iya gue ini. Nek koncomu misalnya koncomu loro ning rumah sakit, menurut dokter mau wah niki pun angel niki Mas. Niki katanya ning rong-rong sasi niki. Cari dokter. Terus kowe saking jujure iya apa ya lumayan sih rong sasi oke ya. Sip ya wis didolek hikmah ya, dolek hikmah ya. Sak durunge motor piye carane dimaknai ya. Bisa saking jujurmu. Aku takon kowe kudu ngapusi apa kudu jujur? Jadi ngapusi kan apik to ning ngene. Misalnya ana wong merongos, wah jana. Kowe kok iso merongos iki to kowe? Apa ya ngono kuwi? Lah ya kudu ngapusi sithik-sithik to ya. Dadi ngapusi piye ana artine dadi uripe ora kaku ngono kuwi. Gitu loh. Kita itu ana wong buelong kene ne. Long belong kabare long. Cang binjang kita. Ge jaran dia itu ya iso. Seorang ibu ditanya anaknya, "Bu, saya dulu lewatnya di mana tuh waktu lahir?" Nggak terus ibunya dia. Toko kene lho nak. Apa ngono kuwi? Ya kudu diapusi toh. Saya dulu tanya ibu saya dan sampai saya umur berapa itu ibu saya teko kelek ya nak kon biyen metune teko kelek. Ibuku ngomong nganti sampai beliau meninggal belum pernah meralat bahwa aku jadi teko kelek. Apa jadi buku juga? Terus malaikat kayak tujuan kamu berbohong kepada anakmu. Kamu mengatakan bahwa lahirnya anakmu adalah dari ketiak, padahal sesungguhnya adalah dari tempat yang dulu sangat sukar membikinnya. Dari ini wong edan-edan kuwi nek gawe wong lanang gampang, gawe terus ditempleki ceklek lanang. Nek wedoke dibelek sret minggu meneh. Dibelek meneh minggu meneh. Wah terus iki piye carane ben ora minggup? Akhirnya dibelek cepet kayak kacang siji wis ora minggup. Aku ceritane bangsa ngene-ngene iki ngono-ngono kuwi. Dadi ora ana wong salim kita tuh ikhlas-ikhlas saja ngomong ngono ki kan dalam rangka mensyukuri ta ya. Kowe nek ora ana kacang ya menyesal ta ya kowe. Ya kowe mulane saiki iki kowe dadi ahli kacang. Oke, saya kira cukup. 3 gelombang tolong diamati. Pokoknya Anda terus-menerus harus cari gelombang yang ketiga yaitu Nur Muhammad yang sebenarnya. Pemanaan budayanya sangat bagus tadi. Pokoknya gue ikhlas wae. Ikhlas lakonono wae. Lakonono gue rasa dikongkon gue api dadi wong. Rasane hukum ora nyolong gitu loh. Tetap berbuat baik. Lakukan ihsan. Ihsan itu adalah kebaikan yang engkau lakukan meskipun tidak disuruh, meskipun tidak dianjurkan. Gitu ya. Oke, saya kembalikan kepada Tipanis. Mudah-mudahan Anda mengetahui 3 gelombang itu dalam diri Anda, sehingga tiap hari Anda bermain silat untuk tidak membiarkan dirimu diperbudak oleh gelombang pertama, karena Anda adalah pelaku gelombang kedua yang mencari gelombang yang ketiga, yaitu cahaya yang sejati. Monggo. Ya, teman-teman